Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita belajar matematika untuk kelas 7, tapi kita pakai buku yang dari Erlangga yang sudah revisi ya. Sama-sama kurikulum Merdeka, namun ini yang sudah direvisi. Karena ini pertengahan, bukan lagi pertengahan ya. Kita sudah hampir menjalani separuh semester, jadi Pak Jul memulainya tidak dari depan, Pak Jul langsung memulainya dari bab ketiga. Gitu ya. Nah, kita langsung saja kita masuk ke bagian bab ketiga, yaitu bab rasio. Di sini Pak Jul tidak akan terangkan panjang lebar, tapi Pak Jul menerangkannya dengan sambil mengerjakan soal. Gitu ya. Oke, nomor 1, diketahui benda-benda seperti pada gambar. Ini ada paku, ini ada klip ya. Yang A, tuliskan perbandingan antara banyaknya klip kertas dan paku payung. Klipnya kita hitung saja, 1, 2. Berarti kita diminta untuk menghitung perbandingan klip. Berarti menulisnya adalah klip dan paku. Nah, sama dengan kita hitung klipnya 1, 2, ada 2. Sedangkan pakunya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perbandingannya adalah 2:6. Seperti itu. Kemudian yang B, tuliskan perbandingan tersebut dalam pecahan. Nah, kalau kita menulis perbandingannya dalam pecahan, kita tinggal ganti saja bentuknya. Untuk klip per paku, atau ini bisa dikatakan klip per paku boleh bacanya ya. Klip banding paku juga boleh. Sama dengan tadi kita sudah tahu klipnya 2, pakunya 6. Nah, seperti ini. Kemudian yang C, tuliskan perbandingan tersebut sebagai pecahan dalam bentuk sederhana. Nah, 2/6, kita lihat dulu 2/6. Atau ditulis lagi klip per paku sama dengan 2/6. Bagi dengan 2, 1. Bagi dengan 2, 3. Jadi 1/3. Jadi untuk menyederhanakan sebuah bilangan pecahan, itu bagilah pembilang maupun penyebut yang atas maupun yang bawah itu dengan bilangan yang sama. Kalau dalam kasus ini dibagi dengan bilangan 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Seperti itu. Yang D sekarang. Tuliskan perbandingan antara banyaknya paku dan klip kertas dalam bentuk sederhana. Nah, ini dibalik, paku payung dan klip. Kalau yang tadi kan klip dibanding paku payung. Nah, tinggal dibalik saja. Berarti paku dibandingkan klip sama dengan pakunya 3 dibanding klipnya 1. Selesai. Gitu ya. Oke, kita masuk ke nomor 2. Tuliskan dalam bentuk perbandingan antara jeruk dan mangga jika banyak mangga setengah dari banyak jeruk. Berarti Pak Jul bisa tulis di sini kasusnya kan jeruk dan mangga ya. Di sini mangga berarti mangga sama dengan setengah jeruk. Misalkan Pak Jul akan singkat antara mangga itu M, sedangkan jeruk itu J, berarti setengah J. Nah, kemudian kalau di sini diminta pertanyaannya mangga jika bentuk perbandingan. Nah, diminta untuk mencari bentuk perbandingan. Caranya bagaimana kalau udah punya seperti ini? Tinggal kalian kalikan 2. Kiri dan kanan dikalikan 2. Ya. Jadi 2 kali M sama dengan 2 kali setengah jeruk. Coret ya. 2M sama dengan J. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kita tukar tempat. Bagaimana tukar tempatnya? J itu kan sama dengan 1 kali J. Ya enggak? 1 kalikan jeruk. Kan seperti itu. Nah, berarti di sini ada 2 kali M sama dengan 1 kali J. Kita tinggal tukarkan tempatnya saja. M pindah ke kiri, M per J sama dengan 1/2. Kok bisa seperti ini, Pak? Coba kalau kita mau mengalihkan silang, itu kan M kali 2, 2 kali M.
J kali 1 kali J. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa di sini juga bisa mengatakan M banding J. Jadi M dibanding J itu sama dengan 1 banding 2. Itu perbandingannya. Kemudian kalau ini jeruk sama dengan 4 kali mangga. Nah, kalau kasusnya beda. Ini kasusnya udah beda ya. Jeruk berarti J sama dengan 4M. Nah, dengan cara yang sama seperti ini prosesnya ya, kita bisa menghitung J itu sama dengan 1 kali J sama dengan 4 kali M. J per M sama dengan 4/1, ya kan? Jadi perbandingannya adalah jeruk banding mangga sama dengan 4/1. Yang C sekarang, setiap kali ada 2 mangga itu ada 5 jeruk. Nah, kita bisa menulis 2 kali M sama dengan 5J. Tukar tempat, M per J sama dengan 5/2. Selesai nomor 2. Nomor 3 sekarang. Untuk mempersiapkan ulang tahunnya, Trias membeli beberapa barang, yaitu 15 topi, 36 balon, dan 12 hadiah. Nomor 3 ya. 15 topi, 36 galon, 12 hadiah. Banyak balon terhadap hadiah. Nah, ini tinggal kita tulis saja. Banyak balon atau galon ini? Oh, balon, bukan galon ya. Balon terhadap hadiah. Balonnya 36, hadiahnya 12. Nah, ini bisa disederhanakan. Disederhanakan dibagi berapa ini? Dibagi dengan 12. Atau kali saja dengan 12. 1/12, sorry. Dibagi 12 dengan kali 1/12 itu sama. Nah, sama dengan 36 dikali 1/12 banding 12 kali 1/12. Ingat ya, tanda kali Pak Jul itu biasanya pakai tanda titik. Ini bisa dicoret, dibagi 12 1, dibagi 12 3, dibagi 12 1, dibagi 12 juga 1. Sama dengan ini 3/1 ya. 3/1 itu kan 3 dibagi 1 itu kan 3. Nah, seperti ini. Kemudian yang B. Banyak hadiah terhadap banyak topi. Hadiah terhadap topi. Nah, kita lihat hadiahnya berapa? 12. Topinya berapa? 15. Nah, ini juga dibagi dengan bilangan berapa yang bisa membagi 12 dan 15? Tentunya adalah 3. Atau kita bisa kalikan 1/3. Dibagi 3 boleh, dikali 1/3 boleh ya. Sedemikian hingga 12 kali 1/3 banding 15 kali kali ya 1/3. Bagi 3 1, bagi 3 4, bagi 3 1, bagi 3 5. Jadi sama dengan 4/5. Yang C, banyak topi terhadap banyak balon. Topi terhadap balon. Topinya 15, balonnya 36. Ini juga bagi atau kali dengan yang bisa membagi 15 dan 36 tentunya adalah 3 ya. Berarti dikali 1/3. Sama dengan 15 kali 1/3 dibanding 36 kali 1/3. Coret 1, coret, dapat 5 ya. Ini dibagi 3 1, bagi 3 dapat 12. Berarti sama saja 5/12. Selesai. Nomor 4 sekarang. Dalam suatu perlombaan sepeda, sebanyak 64 orang dari 80 peserta berhasil menyelesaikan perlombaan. Nomor 4 ya. Ada 80 peserta.
Yang berhasil menyelesaikan lomba, yang berhasil itu 64 orang. Tentu yang tidak berhasil itu sama dengan 80 kurangi 64. Sama dengan berapa? Sama dengan 16. Ya kan? 16 orang. Seperti itu. Nah, sekarang kita baru masuk ke pertanyaannya. Yang A. Banyak peserta yang berhasil dibanding banyak peserta yang keseluruhan. Berhasil peserta keseluruhan. Yang berhasil berapa? Yang berhasil adalah 64. Keseluruhannya berapa? 80. Nah, seperti ini. Ini kalau tidak disederhanakan loh ya. Ini perbandingannya adalah 60 banding 80. Kalau diminta disederhanakan berarti sama saja 64 per 80 tinggal dibagi 16. Atas bagi 16 dapat 4, 18 bagi 16 dapat 5. 4 banding 5. Ini kalau diminta disederhanakan ya. Kalau tidak ya udah sampai sini aja jawabannya. Kemudian yang B. Banyak peserta yang gagal dibandingkan banyak peserta keseluruhan. Tidak berhasil itu kan sama dengan gagal ya. Gagal peserta keseluruhan. Yang gagal itu 16, keseluruhannya 80. Kalau misalkan diminta disederhanakan tentunya adalah 16 per 80 sama dengan bagi 16 1 bagi 16 5. 1 per 5. Kalau diminta menyederhanakan. Yang C sekarang. Banyak peserta yang berhasil dibandingkan dengan banyak peserta yang gagal. Berhasil dibanding gagal ya. Berhasil berapa? Yang berhasil 64 orang. Gagalnya ada 16. Ini perbandingannya. Kalau diminta disederhanakan, nah berarti 64 per 16 bagi 16 4 bagi 16 1 sama dengan 4 per 1. Selesai. Nomor 5 sekarang. Nomor 5, tuliskan perbandingan berikut dalam bentuk sederhanakan. Dalam bentuk sederhana maksud saya. Nah, ini 5. Yang A gampang ya, 20 banding 15. Menyederhanakan berarti dibagi dengan bilangan yang sama antara 20 dan 15 atau dikalikan. Sebenarnya bisa dibagi 5 ya. Dibagi sama saja dikali 1/5. Jadi dibagi 5 itu sama saja dengan dikali 1/5. Ya. Jadi jawabannya 20 dikali 1/5 dibanding 15 kali 1/5. Bagi 5 1, bagi 5 4, bagi 5 1, bagi 5 3. Berarti sama dengan ini 4 ya. 4 banding 3. Seperti ini. Ini jangan lupa dikasih sama dengan dulu ya. Nah, jadi sederhananya adalah 4 banding 3. Yang B sekarang. Yang B setengah dibanding 5. Nah, ini dikali berapa? Biar tidak pecahan, kali 2 saja. Sama dengan setengah kali 2 dibanding 5 kali 2. Sama dengan coret-coret 1 banding 10. Ya kan? Sekarang C. 1/5 banding 6/20. Caranya kalikan saja dengan 20. Ya kan? Sama dengan 1/5 kali 20 banding 6/20 kali 20. Bagi 5 1, bagi 5 4, bagi 21 coret 1. Berarti sama saja 4 banding 6. Seperti ini. Masih tinggal 1 yang D. Sama dengan 3/2 banding 4/7. Seperti ini. Tinggal kita kalikan dengan berapa? 2 kali 7 14. Berarti tinggal dikalikan dengan 14. Bedakan ya. Ini kalau dibagi itu pakai kali 1/. Kalau ini dikali
bukan pakai seper ya. Sama dengan 3/2 kali 14 banding 4/7 kali 14. Coret-coret 7 sama dengan 21 banding ini coret-coret dapat 2, 4 kali 2 8. Jadi perbandingannya adalah bentuk sederhananya adalah 21 dibanding 8. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.